Halo teman-teman Digipreneur, kembali lagi bersama saya Mr. Royli di YouTube Digipreneur. Ya. Nah, episode kali ini ya kita stop ngomongin yang namanya corona ya, coronavirus. Kita sekarang ngomongin tentang masa depan. Masa depan. Gimana sih 10 tahun kemudian, gimana sih 20 tahun kemudian itu seperti apa? Itu yang kita ngomongin ya. Jadi kita ngomongin future ya. Kita ngomongin yang namanya masa depan. Nah, ini sambil saya masukin slide saya ya. Saya tampilkan slide saya ya. Ini saya sudah siapin slide buat teman-teman. Nah, ini ya. Jadi di layar Anda sudah lihat ini layar saya, itu slide saya ya. Kita akan ngomongin yang namanya AI ya, atau artificial intelligence ya. Kita akan ngomongin tentang AI ya. Artificial intelligence ya. Future, kita ngomongin tentang masa depan. Jadi sebelum kita ngomongin tentang itu ya, perkenalkan nama saya Mr. Royli. Saya seorang pengusaha dan juga seorang penulis ya, penulis 2 buku ya, bestseller, Success Revolution yang pertama, yang kedua adalah Mentor Revolution. Anda bisa dapatkan di toko-toko buku ya, toko-toko buku di seluruh Indonesia. Atau Anda bisa juga dapatkan di saya ya. Khusus di saya kasih bonus ya. Saya pengajar digital marketing ya. Saya motivator, inspirator, pengajar juga ya. Digital marketing, bisnis online saya ngajar. Dan yang menarik, khusus Anda yang membeli buku saya, Anda akan saya kasih video saya ya, rekaman training saya. Jadi Anda akan saya kasih training saya. Ya. Akan saya kasih ya. Gimana caranya? Gimana caranya? Ya. Jadi Anda ya dapat buku saya, ini beli buku saya, ya saya kirimin ke Anda, plus saya tambah. Saya tambah e-book saya kasih e-book, Digipreneur Mindset, gimana sih jadi seorang pebisnis online yang sukses. Jadi yang namanya semua orang pengen jadi entrepreneur, tapi entrepreneur itu butuh modal besar, resikonya besar, ya kan, nggak mudah, harus butuh skill. Cara yang termudah sekarang ini, apalagi generasi milenial, biasanya bisnisnya online. Ya. Bisnis online. Nah, itulah saya tulis di buku ini, apa aja skill-skill yang perlu dipelajari oleh Anda supaya Anda bisa bisnis online. Lalu juga saya akan berikan juga training saya ya. Jadi training saya kasih bonus juga ya untuk Anda yang membeli buku saya. Rekaman training saya, cara pintar jualan dengan Instagram Story. Jadi Anda mau jual apapun, ikuti saja training saya. Saya kasih free. Orang-orang ikut training saya bayar jutaan ya. Jadi Anda cuma bayar 150.000 aja, Anda dapat e-book, dapat rekaman training saya. Ada 1, 2, dan 3. Jadi Anda dapat 3 seminar saya. Seminar kedua Anda dapat adalah workshop Instagram marketing. Anda dapat ya, senilai 1 juta. Gimana caranya berbisnis di Instagram? Mulai berbisnis di Instagram, gimana caranya? Saya kasih di sana. Lalu juga saya kasih juga training workshop Instagram profile profesional dan menjual. Anda kan jual di Instagram, otomatis Anda bikin kan Instagram itu profilnya seperti apa, ya kan, yang bagus seperti apa, tulisannya seperti apa, yang perlu diisi supaya orang percaya lihat profil kita yang bagus seperti apa. Nah, itu Anda bisa dapatkan semua di sini. Caranya mudah, Anda tinggal WA aja ini ke admin saya 0822 9333 03 di Jumat. Di sana Anda ketik aja WA, beli buku MR itu Mentor Revolution, buku kedua saya. Plus 4 bonus ya. Harganya 150.000, Anda tampilin email Anda di sana. Nanti saya kirim buku saya plus bonusnya saya kirim semua Anda. Oke? Good. Saya juga punya pengalaman bisnis ya lebih dari 10 tahun, jadi bisnis saya banyak. Saya ada bisnis distribusi, bisnis properti, sebagai investor bangun juga. Lalu saya juga ada jual juga ya, jual properti juga. Bisnis online juga, bisnis pendidikan juga, saya ada minimarket ya. Jadi banyak bisnis. Investment juga, saya seorang investor juga. Nah, Anda bisa kontak saya ya,
ini media pembelajaran. Anda bisa Instagram saya itu ya, @Mr. Royli ya. @Mr.Royli, ini ada titiknya ya, @Mr.Royli. YouTube saya topmotivatorbisnis.com. Nah, ini ya, Anda nonton di YouTube, Anda sebenarnya bisa ya, tinggal search aja topmotivatorbisnis.com, Anda tulis ketik, udah langsung muncul di YouTube saya. Podcast saya, per hari ini udah 30.000 orang lebih ya, yang subscriber podcast saya. Anda bisa dapatkan di trainerdigital.com ya. Di sana banyak materi bagus-bagus banget, saya kasih free semua. Anda bisa dengerin waktu mengerjakan kegiatan yang lain, atau lagi nyetir ya, nyetir di mobil, ya, atau sebelum tidur, jadi lagu sebelum tidur. Lalu Telegram channel saya itu ya, inspiratordigital.com ya. Anda langsung, sebelumnya Anda install dulu Telegramnya. Setelah Anda install Telegram, nanti akan Anda masuk ke sebuah Telegram channel. Dan website saya mrroyli.com. Oke? Dan kali ini, kita masuk ke materi ya. Kita akan belajar tentang artificial intelligence. Wah, ini topik menarik ya. The future is of everything ya. The future of everything. Tahun video ini dibuat itu tahun 2020 ya. Jadi udah masuk ke abad 2020 ya. Abad 21 berarti ya. Abad 21 ya, 2020 ya. Zaman modern ya, ini termasuk zaman modern ya. Dan kita melihat ya di sekeliling-keliling kita itu banyak sekali sebenarnya artificial intelligence yang bermunculan. Jadi sebenarnya spesies ya. Saya pernah baca bukunya ini ya, Hifah. Hifah ini bagus ya. Ini Anda harus juga baca ya. Hifah. Buku ya, buku. Ini buku bagus ya. Ini sebentar ya, saya carikan ke Anda. Ini saya buka ini ya. Jadi sekarang ini kita akan bahas ini ya. Kita akan bahas tentang artificial intelligence ya. Dalam 20 tahun ke depan. Homo Deus ya, Homo Deus. Ini buku bagus banget ya. Homo Deus, A Brief History of Tomorrow. Nah, ini saya tampilin di sini. Ini buku yang sangat bagus, yang wajib Anda baca ketika Anda ingin belajar tentang masa depan. Nah, ini ya, Homo Deus ya. Ini bagus banget ya. Salah satu New York Times bestselling ya. New York Times bestselling ya. Jadi dengan buku ini Anda bisa tahu masa depan itu seperti apa, ya kan? Apa yang terjadi di masa depan. Banyak ramalan-ramalan seperti ternyata kita ini ya, kalau di masa depan itu usia harapan hidupnya itu jauh lebih tinggi daripada sekarang ya. Karena kemajuan teknologi, karena ilmu pengetahuan semakin tinggi, ya kan? Obat-obatan semakin banyak diciptakan, orang itu susah untuk mati, ya. Susah untuk meninggal, susah untuk mati. Kalau dulu kan orang mudah untuk mati ya. Dengan ditemukan banyak antibiotik dan lain sebagainya, penemuan-penemuan baru, jadi hidup kita semakin panjang. Suplemen-suplemen baru ya. Ini bagus, bukunya bagus banget ya. Bukunya bagus banget. Ini intinya sih manusia ini jadi manusia super ya. Jadi manusia sekarang sama manusia nanti ya di masa depan ya, 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, itu kita berevolusi. Bukan lagi sebagai Homo sapiens, tapi sebagai Homo Deus. Ya. Jadi sebenarnya spesies kita ini, Homo sapiens, itu spesies zaman dulu. Lebih mengandalkan otot ya, daripada pikiran. Tapi spesies baru, Homo Deus, ini adalah spesies manusia yang lebih mengandalkan pikiran daripada otot. Ya. Nah, itu menarik banget ya, menarik banget ya. Jadi, manusia, itu akan jadi superhuman. Superhuman ya, superhuman. Superhuman itu maksudnya manusia yang super ya, manusia yang super ini satu guys ya. Kita akan menjadi superhuman ya di masa depan. Nah, ini menarik ya.
kita akan jadi superhuman di masa depan. Kita kan sudah ya, di dunia ini memang masih ada banyak orang kelaparan ya, tapi jauh dibandingkan yang dulu ya. Kita udah mampu punya teknik gimana sih cara mengendalikan kelaparan, wabah ya, walaupun sekarang corona ya, tapi saya yakin ya, tahun depan ya, satu tahun lagi ini sudah beres ya, urusannya udah beres. Manusia itu bisa mengendalikan wabah, ya. Ditemukan antibiotik ya. Jadi dulu itu sebenarnya banyak ya, banyak penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan ya, seperti campak. Orang dulu kena campak bisa mati. Cacar, orang dulu kena cacar ya, smallpox, cacar itu bisa meninggal. Rabies ya, Ebola dan lain sebagainya. Tapi sekarang lebih maju, manusia lebih maju. Jadi perang juga semakin sedikit ya, semakin lama semakin dikit ya. Dibandingkan dengan dulu sedikit-sedikit perang ya, negara dikit-dikit perang. Tapi kita sekarang enggak. Nah, ini kemajuan ya, kita semua bisa mengendalikan itu ya. Nah, karena kelaparan, wabah, perang ya, sudah bisa dikendalikan, kita bisa mengendalikan alam. Kita bisa mengendalikan alam ya. Zaman sekarang ini, kalau Anda pikir ya, kalau Anda analisa, sebenarnya lebih banyak manusia itu mati gara-gara kebanyakan makan. Jadi lebih banyak manusia itu mati gara-gara kebanyakan makan, daripada mati karena terlalu banyak, daripada mati karena terlalu sedikit makan atau kelaparan ya. Kalau dulu ya, dulu makanan sedikit ya. Dulu makanan sedikit, orang rebutan makanan ya. Makanya perang ya, karena di sini kelaparan daripada mati kelaparan, mending menyerang negara lain ya, yang punya makanan banyak. Kalau sekarang lebih banyak orang ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah ya, lebih banyak orang mati karena makan ya, daripada orang mati karena nggak makan. Lebih banyak, untuk pertama kalinya dalam sejarah juga, kita manusia itu lebih banyak orang meninggal karena usia tua, usianya udah tua, daripada mati karena penyakit ya, atau penyakit menular. Orang sekarang, zaman sekarang lebih banyak yang melakukan bunuh diri. Itu Anda lihat statistik, itu menarik ya. Jadi di sana dijelaskan statistiknya, lebih banyak orang yang mati bunuh diri daripada dibunuh gara-gara perang, gara-gara teroris, gara-gara penjahat, digabung ketiganya, itu masih jauh lebih banyak orang yang meninggal gara-gara bunuh diri ya, mati gara-gara bunuh diri. Nah, kita karena sudah jadi superhuman ya, karena kita sudah menjadi manusia yang super ya, kita bisa menciptakan teknologi ya. Kita bisa menciptakan teknologi. Dan sebenarnya itu adalah persimpangan ya. Gara-gara teknologi yang terlalu maju membuat kita kita bisa ya, dari sekarang saya di Indonesia mau ke Amerika itu 1 hari udah cukup ya. Zaman dulu nggak bisa. Anda sekaya Firaun di Mesir ya, Anda kalau mau pergi dari Mesir ke Amerika misalnya 1 hari nggak bisa, harus jalan kaki, harus naik unta ya, naik kereta. Nggak bisa 1 hari, bertahun-tahun, berbulan-bulan, bisa meninggal juga. Tapi sekarang, kita cuma 1 hari bisa langsung sampai ke belahan bumi yang lain ya. Di sini pagi, di sana malam. Ini luar biasa. Dalam waktu sepersekian detik, kita bisa punya ilmu telepati. Nah, kayak manusia super kan ya, ilmu telepati. Maksudnya gimana? Kalau Anda punya teman di Amerika, di Jepang, di mana, di luar negeri, yang kalau ke sana itu jalan kaki butuh waktu bertahun-tahun ya, berhari-hari. Kita cuma 1 detik aja, 1 menit lah, sampai 1 menit itu bisa langsung nyambung. Dengan apa? WhatsApp bisa, Skype bisa ya, Google Hangout bisa, Zoom ya, sekarang banyak orang pakai Zoom, bisa. Jadi kita bisa mengumpulkan ya, berkomunikasi dengan manusia di seluruh dunia. Anda punya teman di Amerika, kita meeting teman dari Amerika, dari Jepang, 1 dari China, 1 dari Indonesia. Meeting ya. Itu kan ilmu telepati itu ya. Tanpa harus ketemu, tapi bisa tahu maksudnya seperti apa. Nah, itulah superhuman. Gara-gara apa? Teknologi. Kita bisa memindahkan kekayaan ya, uang yang begitu besar, cuma dengan 1 klik aja. Kalau di masa depan, kalau di masa lalu nggak bisa. Anda walaupun sekaya Firaun ya, itu kan takut ya. Nyimpan emasnya kan takut-takut ya, harus dijaga ketat apa semua. Dia kalau mau pindah, ya, memindahkan duit segitu banyak, kekayaan segitu banyak, nggak bisa kayak kita. Cuma tinggal transfer doang ya, nggak bisa. Apalagi sekarang ada Bitcoin ya.
transfer nggak dilacak, nggak bisa kelacak. Nah, itu lebih canggih. Kita ini superhuman ya, manusia yang setengah dewa istilahnya. Kalau nggak bisa dibilang dewa, setengah dewa. Gara-gara apa? Teknologi. Nah, karena teknologi yang semakin lama semakin tinggi ya, menciptakan sebuah spesies baru. Spesies baru yang diramalkan spesies ini bisa mengungguli manusia ya. Bisa lebih hebat, lebih canggih, dan manusia bisa punah gara-gara ini. Ya, ini menurut ini ya, Yves, menurut penulis ini ya, Yuval Noah Harari ini ya, di buku ini ya. Jadi ada spesies baru. Nah, spesies apa itu? Nama spesiesnya adalah artificial intelligence. Nah, ini openingnya menarik ya. Jadi ini spesies baru ya. Zaman sekarang kita masih bisa itu ya, mengontrol ya, artificial intelligence. Tapi mungkin 10-20 tahun lagi ya, tidak ada yang tahu. Mungkin seperti filmnya Terminator ya, nggak ada yang tahu ya, Terminator. Itu kan kiamat gara-gara ini, AI, artificial intelligence. Itu spesies baru. Coba Anda bayangkan ya, kita sebenarnya jutaan tahun yang lalu, itu manusia ini bukan makhluk yang kuat loh. Kita manusia makhluk yang lemah. Yang menguasai dunia waktu itu bukan spesies manusia, tapi dinosaurus ya. Spesies dinosaurus ya. Itu yang menguasai manusia. Sekarang ini yang menguasai dunia itu adalah manusia ya. Padahal kita dulu masih makhluk yang lemah. Kenapa? Karena kita bisa berpikir. Ini saya tampilin di sini ya. Saya tampilin di sini. Ya. Supaya teman-teman bisa lihat juga, lebih bisa membayangkan. Nah, ini Terminator ya. Nah, ini kan masa depan ya. Kiamat gara-gara, walaupun ini science fiction. Kenapa disebut science fiction? Karena ini based on science, tapi ini fiksi. Kenapa fiksi? Karena belum terjadi. Di masa depan tidak ada yang tahu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena AI mengambil alih ya posisi spesies terkuat di seluruh dunia. Itu bukan lagi manusia, bukan lagi human. Tapi AI, artificial intelligence. Nah, kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Nah, coba kita sekarang berpikir. Saya ajak Anda berpikir sama-sama. Sekarang ini ya. Kalau Anda tahu, sebenarnya pekerjaan kita itu sudah banyak dialihkan oleh AI, artificial intelligence. Nah, seperti apa? Yang pertama, kita coba. Di masa depan, nanti tidak akan butuh yang namanya CS lagi. Pekerjaan call center ya, dan CS itu nanti hilang. Kenapa? Karena ditemukan teknologi yang disebut dengan chatbot. Ya, ini AI. Yang balas itu robot. Ya. Dan ini bank-bank di Indonesia udah mulai ya pakai AI. Marketplace juga mulai pakai AI ya. Karena pertanyaan yang ditanyakan orang kan gitu-gitu aja ya. Kalau marketplace mungkin dana saya kok nggak masuk ya, pesanan saya kok batal ya, kok ada pelanggaran dan lain sebagainya ya. Kalau bank kan gimana cara transfer, tanya produk dan lain sebagainya. Itu kan pertanyaannya itu aja, FAQ. Frequently asked question. Nah, robot itu akan belajar. Oh, tanyanya seperti ini, jawabannya kurang lebih seperti ini. Nah, dan karena saking murahnya, ini kan software. Karena software kan berarti murah. Karena software murah, kita nggak perlu gaji orang. Karena nggak perlu gaji orang, layanan chatbot ini semakin lama semakin pintar. Makin cerdas, makin murah, makin handal. Nah, itu yang menggantikan call center dan CS. Nah, ini pekerjaan pertama yang hilang gara-gara AI. Ya. Jadi ternyata AI lebih hebat daripada kita ya, AI ya. Artificial intelligence ya, bukan AI tante ya, beda itu. Nah, dua pekerjaan yang hilang adalah sekretaris. Nah, ini hilang. Kenapa? Karena adanya teknologi yang disebut dengan ini teknologi kedua, personal assistant teknologi. Nah, kalau Anda tahu ya, ada Amazon itu bikin yang namanya Alexa ya.
Lalu Apple itu bikin namanya Siri. Google bikin ya, namanya Google Assistant ya. Ini saya belum coba, tapi ada ya. Google, produk barunya Google ya. Apa namanya lupa saya. Jadi ada produk barunya Google, Google Home ya. Itu dia berbase on AI ya, based on AI, seperti Siri ya. Kalau di HP iPhone kan AI, pakai Siri ya. Jadi dia seperti asisten kita ya, asisten kita, tapi dia cuman baik ngomong aja. Google Home. Nah, ini Google Home ya. Personal asisten teknologi. Contohnya seperti apa? Ini. Kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu ya muncul ini Google Home ini. Ini adalah personal asisten. Jadi kita bisa nyuruh-nyuruh komputer untuk mengerjakan yang kita mau ya. Misalnya ya, Anda masuk kamar, Google, saya mau tahu restoran yang enak di Surabaya apa. Nah, dia bisa nanti langsung kasih jawaban. Dan itu ngomong, tanpa disentuh sama sekali, cuman by omongan aja, tanpa dipencet sama sekali ya, voice comment, Google Nest namanya ya, Google Nest. Itu banyak ya, video-videonya banyak itu, kalau Anda lihat di internet banyak. Google Nest. Jadi di Google Nest ini, Google, Anda bisa suruh dengerin, suruh bunyikan musik, bisa ya kan. Anda suruh upload video, bisa ya kan. Anda suruh belikan barang, saya belum tahu ya kalau belikan barang ya. Tapi rata-rata suruh bercanda pun dia bisa. Nah, itu yang hebat ya. Google Assistant, Google Nest. Ini teknologi personal assistant. Bikin janji buat meeting bisa. Nah, ini kan berarti pekerjaan sekretaris sudah nggak dibutuhkan lagi ya lama-lama kayak gini. Bunyikan musik, bunyikan ini ya. Dan bahkan itu bisa dikonek dengan, kalau rumah Anda itu smart home, itu bisa dikonek ya. Bisa dikonek dengan rumah Anda. Jadi Anda ngidupin TV, itu bisa ngomong, tolong hidupkan TV, Google, TV-nya hidup, tolong matikan TV, TV-nya mati. Lampu juga seperti itu, hidupkan lampunya, lampunya langsung hidup. Jadi canggih banget ya, canggih banget. Ini personal assistant ya, personal assistant Google Nest, dan di Apple ada namanya Siri ya, namanya Siri. Dan teknologi ini yang kedua ini yang membuat pekerjaan sekretaris itu nanti di masa depan nggak dibutuhkan lagi ya. Jadi jaga-jaga Anda yang sekretaris sekarang, Anda harus buka bisnis online ya. Jadi pengusaha. Yang ketiga, teknologi self-driving. Self-driving vehicle. Jadi ini adalah mobil itu bisa nyetir sendiri ya. Jadi sopir itu tidak dibutuhkan lagi. Jadi bayangkan banyak pekerjaan kerah biru ya. Pekerjaan kerah biru itu pekerjaan yang menengah ke bawah lah istilahnya. Itu banyak yang hilang digantikan oleh AI, artificial intelligence. Jadi AI pintar banget dia. Dia sudah bisa menyalip Anda dari segi pekerjaan. Lebih pintar ya, nggak rewel, nggak minta naik gaji, cuman dicolokkan butuh listrik aja. Self-driving vehicle ya. Ini banyak ya, Google udah bikin, banyak lah. Tesla lagi juga bikin juga. Jadi nanti sopir nggak dibuka lagi, semua mobil ya, kendaraan-kendaraan itu nggak butuh yang namanya supir lagi. Sama sekali ya. Cuman voice comment aja. Mau kemana voice comment. Kita udah ada Google Map kok. Saya dulu ya, 10 tahun yang lalu, kalau saya mau ke Bali ya, itu saya nggak hafal jalannya. Itu harus punya teman di sana ya. Punya teman yang tinggal di sana, atau aja orang yang sering ke Bali tahu jalan-jalan ya, supaya nggak nyasar. Sekarang nggak perlu. Cukup pakai Google Map aja udah tahu. Anda mau ke seluruh dunia pun pakai Google Map udah tahu. Itulah AI. Nanti ditentukan, kamu di sini belok kiri, belok kanan, berapa menit lagi, nanti ada lampu merah, kamu berhenti di sana. Oh, jangan lewat jalan ini, karena jalan ini macet, kamu lewat jalan lain. Betapa canggihnya. Nggak perlu lagi yang namanya sopir. Ya kan? Saya bisa nyewa mobil aja di sana, setir sendiri bisa, pakai Google Map.
Apalagi nanti ketika ada ini self driving vehicle, nggak butuh lagi yang namanya sopir. Ya. Bayangkan. Ini AI, artificial intelligence. Self driving car itu banyak ya, banyak yang ini banyak perusahaan-perusahaan yang bikin ya, nggak cuma Google aja. Saya setahu saya banyak ya, nggak cuma Google aja. Itu. Lalu apa? Teknologi keempat. Teknologi keempat itu ada yang namanya autonomous retail. Ini apa? Maksudnya seperti apa? Kalau Anda belanja itu kan di minimarket atau supermarket ya. Seperti Indomaret, Alfamart ya. Saya ada bisnis minimarket juga ya. Nah, autonomous retail itu berarti toko itu, minimarket itu tanpa orang sama sekali bisa jalan ya. Otomatis, semua by robot otomatis. Dan itu saya sudah lihat ya, di luar negeri sudah lihat. Di Jakarta pun udah mulai masuk, bentar lagi masuk Surabaya. Di Jakarta itu nggak usah JD ya, JD.id. Itu udah mempelopori ya. Jadi Anda bisa belanja, masuk aja, tinggal cetik barangnya, di-scan aja barangnya. Nanti Anda keluar, itu masukkan kartu kredit. Tinggal bayar aja, tanpa ada kasir sama sekali. Jadi ini pekerjaan kasir hilang. Ya. Kasir hilang. Staf toko hilang. Ya. Hilang. Semuanya komputer ya. Langsung bisa dicek. Bisa juga motong langsung kartu kredit Anda. Kan luar biasa ini. Inilah autonomous retail. Nah, ini di masa depan. Lalu pekerjaan apa lagi yang bisa hilang? Nah, ini teknologi drone. Nah, ini kan Anda pasti tahu ya, drone. Karena ada drone, jadi nganter barang kurir itu akan hilang. Karena nganter barang itu udah pakai drone ya, nggak pakai kurir lagi. Nganterin paket, ya mereka bisa lebih efisien, lebih presisi, super murah, nggak pakai naik gaji dan lain sebagainya. Ya. Dan itu udah dicoba oleh Amazon ya, udah dicoba oleh Amazon. Amazon drone delivery ya. Itu udah dicoba ya di luar negeri ya. Dan udah jadi ya ini. Barangnya udah jadi. Jadi mereka itu terbang kemana-mana. Kalau Anda di US, itu sebagian udah kirim barang pakai drone ya. Ini. Jadi udah canggih banget. Ini drone, nah, ini Amazon Prime Air. Jadi kirim barang itu pakai drone. Jadi diangkat gitu naik ke atas. Nah, kan luar biasa ini. Ini AI, artificial. Mereka udah pikir sendiri, titik koordinatnya ditentukan sendiri. Nah, ini Anda yang kerjaannya kurir ya, Anda harus mulai siap-siap nih pekerjaan kedua ya. Harus buka bisnis atau seperti apa supaya tidak hilang. Ya. Itu. Lalu teknologi berikutnya, kita lanjut ya. Setelah itu, teknologi keenam yang membuat manusia AI bisa menggantikan manusia dalam hal apa? Dalam hal 3D printing. Nah, ini fatal banget ini. Jadi 3D printing ini pekerja pabrik, bayangkan pekerja manufaktur, pekerja pabrik itu bisa hilang gara-gara 3D printing. Jadi robot menggantikan 100% pekerjaan manusia. Zero ya, kesalahan itu zero, cacat, zero defect ya. Benar-benar presisi ya. Mesin manufaktur semua by robot, by tidak perlu yang namanya manusia lagi. Istilahnya kalau di luar negeri ini namanya ghost factory ya. Ghost factory. Jadi factory itu kan pabrik, ghost itu setan ya, hantu. Kenapa berhantu? Karena nggak ada orangnya sama sekali. Jadi maksudnya pabrik itu bisa jalan 24 jam, 7 hari seminggu, 30 hari, 365 hari setahun, bisa jalan tanpa berhenti sama sekali, tanpa ada orang sama sekali. Nah, semua dikerjakan by robot, semua dikerjakan by AI. Ini termasuk pekerja kerah biru ya. Ini termasuk pekerja kerah biru. Semua pakai algoritma AI.
nggak gampang, nggak ada yang namanya produk ini cacat produksi, apa semua nggak ada. Zero defect, ini luar biasa. Dan perusahaan mau nggak mau pakai ini. Kenapa? Karena cost-nya sangat-sangat rendah. Cost-nya sangat-sangat rendah. Lalu yang ketujuh, teknologi. Nah, ini nyambung juga ya, teknologi drone ini bisa dipakai untuk pertanian juga ya, farming ya. Akan banyak, dan sekarang pun saya lihat perusahaan-perusahaan besar udah pakai drone ya untuk perkebunan mereka. Biasanya pakai perkebunan sawit ya. Itu udah pakai drone ya untuk mengontrol, memantau ya kan, mengelola tanaman, untuk nyiram pakai air pun mereka udah pakai drone. Lebih efisien. Orang juga nggak perlu jauh-jauh ya pergi kemana, nggak perlu bangun infrastruktur yang mahal, juga nggak perlu ya. Sewa pegawai yang banyak nggak perlu. Jadi semua dikerjakan pakai drone. Ini luar biasa. Ini perusahaan yang menerapkan, bukan di luar negeri, bahkan di Indonesia pun sudah ya. Drone digunakan untuk pertanian itu sudah. Itu petani ya. Terus teknologi ketujuh ya. Apa teknologi ketujuh? Teknologi ketujuh ini speech to speech translation. Maksudnya gimana? Ini orang-orang yang bekerja sebagai juru tafsir. Juru tafsir itu apa? Penerjemah. Penerjemah itu nggak dibutuhkan lagi ya. Kursus bahasa asing juga ya. Kursus bahasa asing. Sekarang udah canggih. Cukup ya. Di masa depan, itu nanti akan ada percakapan langsung. Ditranslate saat itu juga. Speech to speech translation. Bahkan sekarang pun ya, Anda pakai Google ya. Google foto, Google Translate itu bisa difoto. Misalnya, saya kemarin udah coba ya. Saya kemarin ke Prancis ya kan. Saya kan lulusan MBA ini Paris ya. Ya apa? Brussels, Belgium. Nah, di sana kan pakai bahasa sehari-hari pakai bahasa Prancis. Nah, karena pakai bahasa Prancis, menu kalau Anda makan di restoran itu menunya pakai bahasa Prancis. Saya cukup buka HP, pakai Google Translate, saya tinggal foto itu, udah langsung seketika ditranslate menu itu jadi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi Anda nggak perlu lagi belajar bahasa Prancis. Itu sekarang ya, itu sekarang. Nanti di masa depan langsung ya, orang ngomong pakai bahasa Prancis, kita langsung bisa dengerin pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Saat seketika. Itu yang disebut dengan speech to speech translation. Dan ini lagi dikerjain. Lagi dikerjakan. Kalau Anda tahu YouTube, itu kan YouTube itu kalau Anda nggak bikin video tanpa subtitle, Anda bisa minta YouTube untuk ngetikkan subtitle Anda, ya kan? Memang sekarang nggak seberapa bagus kalimatnya, mungkin ada beberapa kalimat yang nggak ngerti ya, tapi udah auto, itu udah otomatisasi. Dan ini sekarang ya, sekarang bayangkan lagi 10 tahun lagi. Nah, 10 tahun lagi kita bisa langsung pasti, saya yakin pasti speech to speech translation itu bisa pasti ada. Anda bisa langsung pakai. Entah itu dimasukkan sebagai apps di HP atau seperti apa. Saya pribadi sekarang saya belajar bahasa Prancis itu pakai aplikasi apps Memres ya. Kita kasih bocoran ya, Memres. Saya nggak perlu lagi pergi ke les kursus bahasa Prancis. Nah, bayangkan berapa banyak juta tenaga kerja yang kerja di situ ya. Ini aplikasinya. Dan Anda pakai aplikasi ini, Anda bisa ini ya, Memres namanya. Anda bisa pakai untuk belajar bahasa yang lain-lain juga ya, bahasa manapun ya. Anda mau belajar bahasa Mandarin, saya juga belajar bahasa Mandarin pakai aplikasi itu ya. Waktu saya nganggur, nah ini Memres. Ini bagus banget aplikasinya. Nah ini aplikasinya, Anda bisa pakai ya. Ini AI, yang ngerjain AI, Artificial Intelligence. Speech to speech translation, jadi nggak butuh lagi. Saya nggak butuh lagi, nanti di 10 tahun, 20 tahun lagi, Anda nggak, tapi bukan berarti ini Anda nggak perlu belajar bahasa Inggris ya. Minimal pertama Anda harus butuh belajar bahasa Inggris, itu minimal. Karena banyak dokumentasi pengetahuan manusia itu ditulis dalam bahasa Inggris. Bahasa yang paling banyak ditulis tentang pengetahuan, ya kan, buku-buku yang bagus itu biasa bahasa Inggris.
video-video di luarannya bagus itu belum diterjemahkan biasa bahasa Indonesia. Anda harus belajar bahasa Inggris. Tapi menurut saya itu udah cukup ya, udah cukup lah. Mau ditambah bahasa Mandarin pun juga boleh. Saya bahasa Mandarin nggak bisa ya. Walaupun matanya sipit, tapi nggak bisa. Karena nanti di masa depan, berapa tahun lagi, udah bisa speech-to-speech translation. Anda bicara ngomong dengan orang dari negara manapun dengan bahasa berbeda, itu bisa. Sakti ya, manusia sakti. Inilah AI. Gara-gara AI, artificial intelligence, kita jadi sakti ya. Superhuman. Superhuman. Ini yang tadi. Gara-gara AI, kita bisa jadi superhuman. Ya. Superhuman. Bisa melakukan apapun yang mungkin 1000 tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, nggak akan terpikir bahwa manusia bisa melakukan itu semua. Firaun ya, sekaya apapun dia nggak akan bisa nonton bioskop yang biayanya triliunan, ya kan? Walaupun dia sekaya apapun, nggak bisa. Nonton bioskop biaya triliunan ya, di syuting di luar angkasa, nggak bisa. Firaun sekaya apapun tidak bisa punya peliharaan binatang sebanyak kebun binatang. Tapi kita bisa mengumpulkan ya, binatang-binatang dari seluruh dunia dikumpulkan di satu tempat. Kita bisa nikmati itu semua. Nah, dengan biaya murah. Itu termasuk sakti ya, kesaktian manusia ya, superhuman. Gara-gara apa? Gara-gara ini teknologi. Lalu kita bisa apa lagi? Kalau dulu zaman raja-raja, misal kayak buah apel, buah pir, itu adalah buah kelengkeng ya. Kalau Anda tahu, itu sebenarnya zaman dulu ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, itu adalah buah-buah yang khusus bisa dimakan hanya orang-orang keturunan raja ya. Bangsawan-bangsawan atau orang-orang yang tinggal di istana raja. Itu saya baca sejarahnya seperti itu, kayak buah kelengkeng, buah pir. Orang biasa nggak akan mampu, nggak akan bisa makan ya. Tapi kita sekarang, zaman sekarang ini, kita bisa makan dengan makanan apapun. Makanan Prancis bisa, makanan Chinese food bisa, makanan India bisa. Anda bisa cari, mudah ditemukan di mana-mana ada. Spanyol, kita bisa makan steak, kita bisa makan Chinese, kita bisa makan Jepang, ya kan, sushi apa semua bisa. Seketika ya. Firaun sekaya apapun dia zaman dulu nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun pegawainya begitu banyak ya, stafnya begitu banyak, nggak mungkin orang dari Jepang suruh masak sushi, orang dari sini nggak mungkin, nggak sanggup. Kita bisa. Biayanya juga nggak besar. Itu adalah kecanggihan masa depan. Dan 7 hal ini ya, yang saya mau pesan buat teman-teman, 7 hal ini, teknologi masa depan, itu sudah akan bisa digantikan oleh AI. Tinggal pertanyaannya buat teman-teman, apakah Anda siap ya? Ketika ini digantikan oleh AI, apakah Anda sudah siap? Sebagai, Anda bisa, sekarang Anda entrepreneur, pengusaha, Anda juga bisa lihat ya, apakah bisnis saya ada di 7 hal ini? Kalau bisnisnya di 7 hal ini, berarti mungkin 10 tahun lagi udah nggak ada, atau 20 tahun lagi udah nggak ada. Harus jaga-jaga mulai dari sekarang. Sukses selalu buat teman-teman. Salam Digipreneur. Salam sukses.